Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin membahas konflik di Afrika. F. Konflik di Afrika. Konflik Sudan Selatan. Perang saudara berkepanjangan dan kemerdekaan Sudan Selatan. Republik Sudan Selatan merdeka pada 9 Juli 2011. Negara ini menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) paling muda. Kemerdekaan Sudan Selatan merupakan bagian dari proses politik yang panjang yang terjadi di negara terpenduduk sekitar 12 juta jiwa. Kemerdekaan ini bermula dari Perjanjian Nayasha atau Perjanjian Perdamaian Komprehensif antara Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan dengan pemerintah Sudan pada 2005. Perjanjian ini berhasil mengakhiri perang sipil. Pada 9 Juli 2005 mereka memperoleh hak ekonomi. Melalui proses otonomi inilah Sudan Selatan yang mengembangkan pemerintahan demokratis, menjadwalkan untuk menggelar referendum kemerdekaan penuh. Kesepakatan Nayasha mendapat dukungan dari Intergovernmental Cooperation Development atau IGAD dan konsorsium negara-negara pendonor. Meski prosesnya berlangsung cukup panjang, dimulai dengan The Marrakesh Protocol pada 2002 yang merundingkan bentuk pemerintahan, kesepakatan pembagian kekuasaan dan sektor-sektor real, hingga usaha menjadi resolusi masalah konflik dan keamanan pada 2004. Kelompok Pembebasan Selatan. Sebelum membentuk pemerintahan sendiri, Sudan adalah bagian dari wilayah kekuasaan Raja Farouk, Raja dinasti Muhammad Ali ke-10, yang menguasai Mesir dan Sudan sejak 1936. Namun kegagalannya membangun pemerintah yang solid membuatnya dipaksa turun tahta saat revolusi Mesir 1952. Kekacauan politik kala itu membuka jalan bagi Sudan menjadi negara merdeka. Setelah membersihkan pengaruh Inggris dan Mesir, Sudan dideklarasi sebagai negara independen pada 1 Januari 1956. Setelah merdeka, konflik internal langsung terjadi antara kekuatan utara dan selatan. Sudan Selatan yang mayoritas Kristen dan animisme awalnya bagian dari negara Sudan yang mayoritas Arab Muslim dengan pusat pemerintahan di utara. Namun sejak merdeka, Sudan Selatan dipimpin oleh penganut Katolik Salva Kiir Mayardit. Sebelum menjadi presiden Sudan Selatan, Salva Kiir sempat menjabat sebagai wakil presiden Republik Sudan sejak 2005. Catatan karirnya dalam dunia politik dan militer Sudan bahkan dimulai jauh sebelum itu. Dalam perang sipil Sudan pertama yang berlangsung hingga 1972, ia bergabung dengan Batalion Anyanya. Batalion Anyanya adalah kekuatan militer pemberontakan dalam konflik tersebut, dan Salva Kiir hanya mencapai pangkat perwira rendahan hingga akhir perang. Sudan Selatan merdeka. Perjuangan Jalan Garang (SPOA) mendapat dukungan dari negara-negara tetangga seperti Libya, Uganda, dan Ethiopia. Berbagai dukungan itu membuat Garang sanggup menghimpun kekuatan di sebagian besar wilayah selatan yang disebut New Sudan. Pemerintahan Sudan di utara berkali-kali dengan tegas menyatakan bahwa tidak akan ada pembagian kekuasaan. Maka itu, tidak akan ada juga pembagian keuntungan finansial dari sumber daya alam. Di sisi lain, dukungan negara-negara tetangga memungkinkan John Garang memimpin pasukan militernya secara diktatorial. Selain menyediakan persenjataan, Mengistu juga memberikan tanah untuk dijadikan pusat pengungsian bagi warga Sudan Selatan yang melarikan dari perang. Setelah 400.000 orang ditampung, Garang juga membangun pusat pelatihan militer. Secara khusus, tempat ini juga menjadi tempat pengungsian bagi 17.000 anak-anak Sudan Selatan
Namun dukungan di pembatasan Ethiopia itu tidak berlangsung lama. Pada musim semi 1991, pemberontakan oleh Ethiopian Peoples menumbangkan rezim Mengistu. Belum selesai merapatkan barisan setelah diusir pulang, sebuah usaha kudeta terjadi dalam tubuh SPLA yang dilakukan Riek Machar dan Khan Akol. Perpecahan ini akhirnya berkembang ke konflik etnis antara Nuer dan Dinarja.